Prabowo imbau masyarakat pilih pemimpin yang baik. Menhub lepas liarkan satwa dilindungi di Papua. Pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 berlangsung lancar. Polda Riau musnahkan 74 kg sabu dan 29.000 ekstasi. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya kami mengantarkan informasi tadi untuk pembukaan Sinpos pekan kali ini. Selain dari 4 informasi tadi, kami juga memiliki banyak informasi yang kami rangkum dalam sepekan bersama saya Diomani. Pemirsa, informasi utama kita, Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan hak pilihnya dalam gelar Pilkada serentak 2024 di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo pun juga berpesan kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang tepat. Selamat pagi Arif dan juga Tiara. Memang hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggunakan hak pilihnya begitu di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kelurahan Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan memang Prabowo Subianto tadi hadir sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh sekretaris pribadinya. Dan memang kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto ini untuk menggunakan hak suaranya dalam hal memilih Gubernur Jawa Barat dan juga Bupati Bogor, Jawa Barat. Dan juga memang tidak hanya Presiden Republik Indonesia saja, tapi tadi juga kami melihat kehadiran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor yang juga turut hadir setelah dari kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang memang dirinya berada di TPS, memilih di TPS yang sama, yakni di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Dan memang sejak pagi para warga ini telah mengantri begitu panjang di TPS 08 ini karena memang hal itu terdapat 565 orang warga yang akan menyalurkan hak pilihnya begitu, termasuk pemilih tambahan yang sudah dipersiapkan oleh PPK Babakan Madang Kabupaten Bogor. Dan memang sejak kemarin sudah banyak sekali begitu TNI, Polri dan juga Pas Pampres yang disiapkan untuk pengamanan dan juga protokoler yang akan berjalan untuk pengamanan dari kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan hak suaranya. Dan sementara itu pemirsa, usai masyarakat menggunakan hak suaranya, maka nanti akan dilakukan penghitungan suara begitu. Dan 2 jam setelah itu pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat akan ada quick count yang merupakan hasil dari penghitungan para lembaga-lembaga survei. Namun meski begitu, untuk hasil rekapitulasi secara realnya itu suara secara resmi akan dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah sejak pemungutan suara selesai dilaksanakan hingga 16 Desember 2024. Kembali ke studio, Arif dan Tiara. Dan pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto saat menggelar rapat kabinet usai pulang dari lawatan luar negeri. Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memberikan arahan kepada kabinetnya untuk segera dapat menindaklanjuti hasil kunjungan kerjanya di luar negeri. Usai melakukan lawatan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet di Istana Negara Jakarta pada beberapa waktu yang lalu. Rapat tersebut digelar selama 2 hari, yakni pada Senin 25 hingga Selasa 26 November 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa rapat tersebut Presiden Prabowo memberikan arahan kepada kabinetnya untuk segera dapat menindaklanjuti hasil kunjungan kerjanya di luar negeri. Sedangkan arahan di hari kedua, Muzani menyebut hanya berkaitan dengan pidato Prabowo dalam KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil. Dengan begitu, ia meyakini para menteri telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk mempercepat swasembada pangan Indonesia. Pak Prabowo sejak pulang kemarin mengadakan rapat kabinet, hari ini juga mengadakan rapat lagi. Senin, ini sekarang Selasa. Dia dalam 2 kali rapat dengan kabinet
yang saya dengar sih belum perintahnya adalah melakukan pertama berkaitan dengan tindak lanjut kunjungan kerja beliau ke luar negeri adalah menindaklanjuti secepat mungkin beberapa keputusan beliau dengan negara lain yang sudah beliau putuskan, baik investasi ataupun komitmen. Yang kedua, apa yang menjadi pidato beliau baik di Brazil ataupun di mana ya? Yang APEC itu di mana? Peru, Pak. Peru. Misalnya di Peru beliau berkomitmen tentang swasembada pangan menjadi 2027. Itu artinya lebih cepat dari pidato sebelumnya, karena swasembada pangan pidato sebelumnya kan kalau nggak salah 2028. Kemudian ada pidato di Brasil menjadi 2027. Para menteri sudah mulai mempersiapkan sebuah langkah bagaimana caranya dari 2028 menjadi 2027. Rapat-rapat itu sudah mulai dibicarakan. Jadi alhamdulillah kami melihat kerja Kabinet Merah Putih cepat, sigap, insya Allah tepat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ini memberikan pernyataan kepada media usai menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024. Gibran, maksud kami ini yang datang bersama sang istri Selvi Ananda, mencoblos di TPS Manahan Solo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu juga Wapres Gibran menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran proses pemilu. Berikut informasinya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda menggunakan hak pilih mereka di TPS 18 Manahan Solo, Jawa Tengah pada Rabu siang 27 November 2024. Gibran dan Selvi sempat menunggu sejenak sebelum dipanggil oleh petugas KPPS. Di bilik suara, Gibran mencoblos 2 surat suara, yang pertama untuk Pilkada Jawa Tengah dan kedua untuk Pilkada Kota Solo. Usai mencoblos, Gibran menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto dan menggarisbawahi pesan penting terkait keberagaman dalam demokrasi Indonesia. Saat ditanya terkait hasil quick count, Gibran mengimbau masyarakat tetap tenang dan menghormati proses yang berjalan. Wapres Gibran juga menambahkan bahwa dirinya tidak memantau secara intens perkembangan hasil pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih sudah setia menunggu. Saya ucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, para petugas TPS, teman-teman media juga. Terima kasih semua. Pilkada serentak hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya dan istri mencoblos di TPS Manahan ini. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Seperti yang selalu beliau katakan, yang namanya perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat, saling mencaci. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Untuk diketahui, Pilkada Jawa Tengah diikuti oleh pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taji Yasin. Sedangkan untuk Pilkada Solo diikuti oleh pasangan calon wali kota Solo dan wakil wali kota Solo nomor urut 1 Teguh Prakosa, Bambang Nugroho, serta nomor urut 2 Respati Ardi dan Astrid Widayani. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara silaturahmi dengan peserta dan pendamping program Mekar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera binaan PT PNM pada Jumat kemarin. Wapres menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Mekar sebagai salah satu upaya perkuat sektor UMKM dan ciptakan lapangan kerja. Sebagai rangkaian agenda kerja di Kota Semarang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara silaturahmi dengan peserta dan pendamping program Mekar, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, binaan PT PNM, Permodalan Nasional Madani, di Gor Jatidiri pada Jumat 22 November 2024.
Kehadiran Gibran disambut antusias oleh para peserta dan pendamping. Dalam momen itu, Wapres pun mengunjungi satu persatu stand UMKM yang dikelola peserta program PNM Mekar. Gibran tampak berinteraksi dengan sejumlah para pelaku usaha serta memborong beberapa produk. Wapres menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Mekar sebagai salah satu upaya strategis perkuat sektor UMKM dan ciptakan lapangan kerja. Sebagaimana sejalan dengan salah satu misi Astacita Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan lapangan kerja berkualitas dan pemberdayaan kewirausahaan. Selain itu, Wapres pun berharap program PNM Mekar dapat terus menjadi bagian penting dalam mendorong UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Rembuk Tani yang diselenggarakan di PT Pupuk Indonesia di lapangan Saloka Tempark yang pada Jumat kemarin. Dan juga dalam kesempatan itu Wapres ini menyoroti pentingnya percepatan dan efisiensi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Menutup rangkaian kunjungan kerja di Kota Semarang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Rembuk Tani di lapangan Saloka Tempark pada Jumat 22 November 2024. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 5.000 petani dari berbagai daerah di Jawa Tengah, termasuk Demak, Salatiga, dan Kendal. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan sejumlah bantuan pupuk non-subsidi kepada 10 kelompok petani daerah sebagai bentuk apresiasi. Penerima bantuan tersebut diantara lain berasal dari Kecamatan Tuntang, Banyu Biru, Ambarawa, Bawen, dan Tengaran. Dalam momen itu, Wapres Gibran menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi merupakan langkah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sebagaimana yang disebutkan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita. Tak hanya menyerahkan bantuan, Wapres juga meninjau stand-stand Rembuk Tani, seperti stand program Makmur dan stand aplikasi iPubers, di mana program Makmur adalah program peningkatan produktivitas pertanian dengan menciptakan ekosistem, diantaranya mulai dari pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan, serta jaminan pasar bagi petani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dengan kita lanjut informasi, Presiden Prabowo Subianto ini membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar atau 294 triliun usai menyelesaikan kunjungan di beberapa negara. Hal ini disambut baik oleh Ketua MPR Ahmad Muzani yang dinilai capaian tersebut dapat menjadi dorongan positif bagi perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto telah tiba ke tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan pada beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan kenegaraannya, Presiden Prabowo berhasil membawa oleh-oleh ke tanah air, yakni komitmen investasi sebesar 18,5 dolar atau 294 triliun. Hal ini disambut baik oleh Ketua MPR Ahmad Muzani yang dinilai capaian tersebut dapat menjadi dorongan positif bagi perekonomian nasional. Muzani mengatakan hasil kunjungan itu tidak hanya menunjukkan hubungan diplomasi yang kuat, tetapi juga memberikan harapan untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis di Indonesia. Insya Allah itu sesuatu yang membuat optimisme kita sebagai bangsa. Insya Allah mudah-mudahan ekonomi kita makin menggeliat, makin bergairah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengantarkan sejumlah informasi lainnya. Tetap di Sinpo Sepekan. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional, pusat data nasional, data apa aja masuk ini? Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Simpo Sepekan. Kita lanjut informasi berikut ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pelepas liaran satwa yang dilindungi di Sorong, Papua Barat hasil dari operasi polisi kehutanan dan penyerahan dari masyarakat. Menhub ini menyampaikan sedikitnya setiap bulan ada 200 satwa dilindungi yang berhasil diselamatkan dari upaya penyelundupan. Ia berharap SK Perhutanan Sosial dengan total luas 33.197 hektar untuk 155 kakak kelompok perhutanan sosial di sekitar kota Kabupaten Sorong ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memanfaatkan hutan dengan maksimal. Pihaknya akan menjalin kerjasama dengan semua stakeholder di Syah Bandar, kepolisian setempat termasuk TNI, serta mempererat kerjasama yang telah dijalin agar satwa-satwa yang ada di Papua dapat terjaga dengan baik. Untuk diketahui, satwa yang dilepas liarkan yakni 5 ekor nuri kepala hitam, 2 perkici pelangi, 1 nuri hitam, 1 nuri bayan, dan 1 kakatua jambul kuning. Hewan yang akan dilepas liarkan ini juga sudah melalui proses habituasi dan pemeriksaan dokter hewan, hingga dinyatakan sehat dan punya sifat liar. Ia pun berharap semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan dan menjadikan hutan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy ini berespons soal manfaat penggunaan artificial intelligence atau AI di ranah perguruan tinggi. Stella pun juga turut menjabarkan 2 fungsi penggunaan artificial intelligence yang dinilai sangat berpengaruh pada pendidikan di perguruan tinggi. Wamendikti Sains dan Teknologi Stella Christy menjelaskan terdapat 2 fungsi artificial intelligence yang sangat berpengaruh jika digunakan pada pendidikan perguruan tinggi. Fungsi pertama menurut Stella yakni AI dinilai dapat meningkatkan efisiensi dalam penimbangan ilmu belajar mengajar. Salah satunya dengan menggunakan perangkat digital yang termasuk ke dalam artificial intelligence. Sementara itu fungsi kedua menurut Wamendikti ini adalah bagaimana AI dapat meningkatkan dan mengembangkan pribadi manusia. Ia pun lantas mencontohkan efisiensi penggunaan Google Scholar bagi para ilmuwan, terutama dalam hal mengembangkan pemikiran melalui hasil-hasil riset yang terdapat di perangkat digital tersebut. Tentu saja ini adalah bagian yang sangat inti dari antara perguruan tinggi dan penggunaan artificial intelligence. Kalau saya lihat artificial intelligence itu sangat berpengaruh terhadap 2 fungsi. Fungsi pertama itu adalah meningkatkan efisiensi. Jadi bagaimana dalam penimbangan ilmu, dalam belajar mengajar, itu kita bisa meningkatkan efisiensi dengan menggunakan digital tool termasuk artificial intelligence. Dan yang kedua itu adalah fungsi artificial intelligence itu untuk meningkatkan pribadi manusianya, mengembangkan pribadi manusianya. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspai menekankan pentingnya pengamanan kepariwisataan Bali. Hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Berikut informasinya.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada fokus group discussion dengan tema pengamanan kepariwisataan Bali menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Bali pada Kamis 21 November 2024. Wamenpar menyatakan apresiasinya atas FGD yang diinisiasi oleh Korsabara Bahar Kampolri tersebut. Dalam sambutannya, Niluh menyatakan bahwa ketika bicara soal pariwisata, maka berbicara soal business of trust, sehingga aspek keselamatan dan keamanan dinilai penting untuk pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Orang datang ke satu tempat, sekali lagi trust-nya yang harus kita selalu jaga. Citra destinasi ini menjadi faktor yang sangat penting dan tentunya keamanan serta keselamatan dalam beraktivitas memegang peranan yang sangat vital. Wisatawan ini mau datang ke satu destinasi kalau dia merasa aman dan nyaman di sana. Ini yang kemudian menjadi tantangan kita, dan untuk menciptakan ini sih kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami butuh kolaborasi, kami membutuhkan kerjasama semua pihak, kami membutuhkan masukan dari semua pihak untuk kami tahu apa yang harus kita lakukan. Niluh pun berharap bahwa FGD ini dapat jadi pilot project untuk menginspirasi serta diimplementasikan di berbagai destinasi pariwisata, bukan hanya di Bali, melainkan di daerah wisata lainnya. Berawal dari Bali untuk Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wamendagri Bima Arya ini menyampaikan para pengungsi bencana erupsi Gunung Leutobi laki-laki dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah di wilayah perbatasan antar kabupaten. Ia juga menambahkan bahwa upaya menjamin hak politik pemilih terdampak erupsi Gunung Leutobi laki-laki ini akan berkoordinasi oleh masing-masing penjabat Bupati Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika. Ia menambahkan sebanyak 37 TPS di lokasi bencana terdampak erupsi Gunung Leutobi laki-laki dan penyelenggara pilkada telah menyiapkan sebanyak 22 TPS di tempat pengungsian. Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Cipto Keraf mengatakan dalam mendukung pilkada telah menyiapkan biodata warga yang dapat menggunakan hak pilih dari 2 kecamatan yang terdampak bencana alam bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan pemilih dari Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura yang kehilangan KTP elektronik karena terdampak erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Ia menambahkan biodata tersebut akan diberikan kepada KPU Flores Timur pada 26 November 2024 mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini menyampaikan masalah siber di Indonesia menjadi atensi Kementerian Pertahanan dan TNI. Kendati demikian, ia juga menyebutkan belum akan membuat matra baru khusus di siber di Badan TNI. Presiden ke-7 Joko Widodo sebelumnya berencana akan melakukan pembentukan atau angkatan siber saat di penghujung sebelum berganti masa pemerintahan baru. Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut pemerintah dan TNI harus melihat siber secara profesional. Syafri mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan telah membentuk Pusat Pertahanan Siber, sedangkan Mabes TNI sudah memiliki satuan siber. Kendati demikian, dirinya memilih untuk memaksimalkan dengan memberikan segala kebutuhan hal tersebut. Lebih luas, ia menegaskan bahwa pembahasan matra siber belum sampai ke pembentukan. Cyber itu juga atensi kita, tetapi kita kan harus melihatnya dari secara proporsional, ya, bahwa cyber itu memang diperlukan. Oleh karena itu di Kementerian Pertahanan sudah membentuk Pusat Pertahanan Cyber dan juga Mabes TNI sudah membentukkan satuan cyber, dan ini kita akan penuhi kebutuhannya. Jadi memaksimalkan yang sudah ada, bukan membentuk satu matra sendiri yang baru ya Pak ya? Kita belum sampai ke sana. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasi lainnya. Namun usai jeda, tetap di Sinpo Sepekan. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Kita lanjut informasi. Komisi Pemilihan Umum Jakarta mendistribusikan logistik pilkada untuk 41 tempat pemungutan suara di kelurahan yang terbesar di Kabupaten Kepulauan Seribu. KPU Jakarta telah menyiapkan 4 kapal untuk mendistribusikan logistik. Komisi Pemilihan Umum Jakarta akan mendistribusikan logistik pilkada untuk 41 tempat pemungutan suara untuk kelurahan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Seribu pada siang ini, 25 November 2024. Setelah distribusi di kelurahan, logistik pilkada akan dikirimkan ke TPS maksimal sehari sebelum pemungutan suara. Hal ini disampaikan oleh anggota KPU DKI, Astri Megatari, yang menyampaikan seluruh kebutuhan logistik pilkada sudah tersedia di 42 gudang kecamatan di seluruh ibu kota. Astri Megatari juga mengatakan, untuk wilayah Kepulauan Seribu, KPU Jakarta telah menyiapkan 4 kapal untuk mendistribusikan logistik pilkada kedua kecamatan yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Selain itu, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS KPU DKI Jakarta telah menyebarkan formulir pemberitahuan atau undangan pencoblosan kepada warga Jakarta untuk hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya. Jadi secara umum kesiapannya ini sudah dalam tahap finalisasi. Seluruh logistik sekarang saat ini di 42 kecamatan sudah ada di gudang kecamatan di 42 kecamatan DKI Jakarta. Sisanya 2 kecamatan itu masih ada di gudang kabupaten di Pulau Seribu. Namun hari ini nanti tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Nelvi, jam 1 siang ada 4 kapal yang akan berangkat untuk mendistribusikan logistik di 2 kecamatan di Pulau Seribu yang ada di 10 pulau tersebut. Kemudian dalam hal persiapan kami untuk KPPS juga, KPPS sudah mulai mendistribusikan form C pemberitahuan kepada para pemilih yang mencantumkan nama, kemudian tempat TPS, kemudian juga saran waktu kedatangan. Jadi dimohon kepada warga DKI Jakarta ini bagi yang belum menerima sampai dengan hari ini segera menghubungi petugas KPPS di tempatnya masing-masing supaya nantinya pada hari pemungutan suara form C pemberitahuan itu dapat dibawa ke TPS untuk para pemilih menggunakan hak pilihnya dengan membawa juga KTP elektronik atau misalnya identitas kependudukan digital ataupun biodata kependudukan seperti itu. Astri mengimbau bagi warga yang belum menerima formulir pemberitahuan segera melapor ke petugas KPPS setempat agar dapat membawa formulir tersebut ke TPS pada hari pemilihan, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur 2024. Ia juga menambahkan dengan persiapan logistik yang matang, diharapkan Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan lancar dan sukses. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. KPUD Jakarta buka suara terkait perkembangan terkini pelaksanaan pemungutan suara yang berjalan di tiap TPS berlangsung lancar. Hingga kini proses rekapitulasi suara terus berlangsung dari berbagai kota administrasi di DKI Jakarta.
Komisioner KPUD Jakarta, Astri Megatari menyampaikan, proses pilkada yang berlangsung di DKI Jakarta berjalan lancar, meskipun adanya kendala cuaca di beberapa kota administrasi di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Astri menyebut proses rekapitulasi suara berlangsung hingga pukul 6 petang, sembari menunggu laporan hasil pemungutan dari 6 kota administrasi Jakarta. Memang pada hari ini ya seperti kita lihat bersama sejak pagi tadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta ini cerah. Namun di Pulau Seribu ini sejak subuh itu ada hujan deras yang menyebabkan beberapa TPS ini terpaksa harus dipindahkan karena rusak ya akibat hujan deras. Ada tadi laporan kami yang masuk ada sekitar 5 TPS yang terpaksa dipindahkan karena tidak bisa didirikan akibat hujan deras. Tapi sampai sekarang tadi pagi laporannya sudah masuk dan proses pelaksanaannya berjalan dengan baik di sana. Kami jadwalkan untuk rekapitulasi mulai besok di tanggal 28 November di tingkat kecamatan dan akan dilangsungkan selama kurang lebih 6 hari. Adapun dalam momentum pemungutan suara di Jakarta, Astri mengatakan tidak menemukan surat suara rusak akibat cuaca hujan. Namun masih ditemukan 1 atau 2 surat suara yang terpantau rusak. Untuk surat suara yang rusak karena hujan atau karena cuaca, alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada laporan yang masuk. Namun misalnya ada 1-2 surat suara rusak, misalnya cacat, itu kan di TPS para pemilih bisa melakukan penggantian surat suara. Jadi selama masih ada surat-surat cadangan, ini pemilih bisa meminta surat suara pengganti kepada petugas KPPS. Jadi relatif tidak ada masalah yang berarti ya terkait dengan surat suara. Lebih dalam, Astri menegaskan statistik suara yang masuk melalui database KPUD Jakarta terus berlanjut dan akan dipaparkan secara real time. Dari Jakarta, Max, juru kamera Ahmad Amin, Tim Liputan Sinpo TV. Dalam rangka mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan juga kondusif ini selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak, sejumlah personel gabungan TNI Polri siap mengamankan jalannya kegiatan pilkada 2024 di wilayah Polda Metro Jaya pada Rabu 27 November 2024. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan ribuan personel gabungan. Sebanyak 6.259 personel yang tergabung dalam apel gabungan TNI Polri di lapangan Silang Monas pada Senin 25 November 2024. 6.259 personel gabungan yang terdiri dari 5.059 personel Polri dan 1.200 personel TNI yang terbagi untuk melaksanakan pengamanan pemungutan suara di TPS sebanyak 3.299 personel dan power on hand sebanyak 2.960 personel. Karyoto memastikan kepada seluruh personel sudah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan plotting yang ada. Karyoto juga meminta kepada personelnya untuk mengedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan terhindar dari polarisasi. Sehingga proses pemungutan suara dan perhitungan suara di lokasi TPS sampai dengan selesai dapat berjalan dengan aman dan terkendali. Yang jelas kita semua aparat, ya, pemerintah dan aparat sama-sama bersinergi untuk mewujudkan sebuah situasi yang aman dan kondusif. Terima kasih. Dari Jakarta, Zahra Amalia, Azizul Risel, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menjalani hari pencoblosan dengan berbagai kegiatan di Jakarta. Usai menjalani kegiatan di Jakarta dan tiba di Bandung, Ridwan Kamil ini terlebih dahulu memohon restu kepada sang ibunda sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memilih untuk berkunjung ke kediaman ibunda di Bandung, Jawa Barat sebelum melakukan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Sesampainya, Ridwan Kamil disambut hangat oleh ibundanya yang selalu menjadi sumber inspirasi dan pendukung terbesarnya. Ibunda Ridwan Kamil terlihat berdoa dengan khusyuk dan menyampaikan pesan penuh kehangatan kepada putranya. Pesan itu bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menyikapi hasil pilkada apapun yang terjadi. Usai memohon restu, Ridwan Kamil bersama istrinya, Atalia Praratya, menuju TPS 023 di Kelurahan Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat. Di tempat ini, Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya untuk menciptakan perubahan melalui pesta demokrasi Pilkada 2024 serentak. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung ini berharap bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. Pramono mengaku tidur dengan tenang sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menggunakan hak pilihnya di TPS 046 Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Pramono menggunakan hak pilih bersama sang istri Endang Nugrahadi dan putrinya Hanifah Fadilah Pramono. Sebelum berangkat ke TPS, Pramono sempat memberikan keterangan kepada awak media terkait bagaimana persiapannya sebelum menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain menjelaskan terkait apa saja yang akan dilakukan pada hari ini, Pramono mengaku dapat tidur dengan tenang bersama dengan sang istri dan anak H-1 pencoblosan. Yang pertama, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya di rumah saya, dan saya secara khusus juga ingin mengucapkan terima kasih bagi warga Jakarta bahwa selama proses sosialisasi kampanye di Jakarta ini berlangsung sangat baik. Dan ini menunjukkan tekad saya di awal dengan Bang Dul untuk politik riang gembira itu alhamdulillah bisa berjalan. Yang kedua, secara pribadi saya juga mengharapkan bahwa bagi KPU, Bawaslu, siapapun yang terlibat dalam proses pemilu gubernur di Jakarta ini menjaga demokrasi dengan baik dan mudah-mudahan tidak tercederai, ternodai dalam bentuk apapun. Karena memilih pemimpin itu adalah memilih figur, kalau di awal sudah berlangsung tidak baik tentunya kemudian hari juga kurang baik. Sehingga dengan demikian saya betul-betul berharap fairness, adil, dan apapun hasilnya harus diterima oleh siapapun termasuk saya pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir dari saya berharap pada hari ini, tanggal 27 November ini, warga Jakarta menggunakan hak pilihnya, pilihlah siapapun yang menjadi harapan dan keinginan untuk bisa membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Siapapun yang diharapkan bagi saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentunya secara pribadi saya dan Bang Dul dan tim mengharapkan doa, support, dukungan dari seluruh warga Jakarta. Mas Pram, semalam sebelum nyoblos ngapain Mas Pram? Tidurnya tenang nggak? Saya nggak pernah tidur nggak tenang ya. Saya termasuk yang walaupun tidur nggak bisa lama, tapi saya nggak pernah tidur nggak tenang. Saya bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur tenang, dan pasti teman-teman nggak nyangka saya selama ini kalau tidur bertiga. Jadi saya, istri, dan anak saya. Sehingga saya lihat tiga-tiganya tidurnya tenang banget. Bahkan subuhannya juga bisa bersamaan. Tidur jam berapa Mas? Saya tidur mungkin jam 11-an ya. Aktivitas tadi pagi ngapain aja Mas Pramono? Ya nggak ada persiapan khusus. Hanya kalau setiap pagi biasanya saya itu sarapannya hanya roti dan kopi. Dan biasanya baru makan setelah itu. Dan ini karena pemilihan gubernur yang disorot oleh seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan berlangsung sangat baik. Mas, hitung-hitungannya akan 1 atau 2 putaran Mas? Ya secara pribadi saya tentunya mengharapkan 1 putaran. Kenapa 1 putaran? Supaya warga Jakarta bisa kembali hidup normal, tidak lagi, karena kan pilkada di tempat lain sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian Jakarta juga perlu nggak ada lagi ketegangan walaupun kecil. Mudah-mudahan ini akan membuat warga Jakarta menjadi rukun, akur, akrab, gotong royong kembali untuk membangun Jakarta. Mas Pram, tidur tenang semalam karena suara udah leading atau gimana? Ya tidur tenang aja. Suara udah di atas. Enggak, ya pokoknya gini lah, saya berharap mudah-mudahan Pilgub ini berlangsung 1 putaran. Karena kalau 2 putaran pasti ada ketegangan. Karena belajar dari pengalaman Pilgub yang sebelumnya, karena ketegangan itulah yang membuat kemudian Jakarta sempat terbelah pada waktu itu. Mas Pram, nanti sore kan apakah ada relawan ataupun selain relawan apa tokoh-tokoh nasional ataupun ada surprise baru dari Mas Pram dan juga mungkin ada Pak Anies atau ya karena ini sudah coblosan, sudah ini saya tidak mau menambah sesuatu yang udahlah kita hadapi dengan baik-baik saja, walaupun saya pasti hari ini tetap berkomunikasi seperti biasa dengan Ibu Mega, dengan Mas Anies, dengan Pak Ahok, dan juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Yang saya surprise adalah banyak sekali tokoh dari kemarin yang kemudian memberikan endorsement ataupun dukungan kepada saya
baik itu secara terbuka maupun tertutup, dan bagi saya itu energi baru bagi saya. Hari ini ada jadwal ketemu ibu. Hari ini ada jadwal ketemu ibu, Mas. Kenapa? Hari ini ada jadwal ketemu ibu. Ya nanti kita lihat ya. Bu Mega pesannya apa, Pak? Iya Pak, ada pesan. Pesannya Bismillahirrohmanirrohim. Partai lain apakah ada yang mendukung Mas Pram secara WhatsApp gitu kan kemarin juga? Ya, pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Tapi saya nanti sore kan udah ketahuan hasil quick count-nya. Nah ini kalau misalnya ternyata suaranya unggul, apa yang akan? Ya kalau unggul saya pasti secara singkat akan mengatakan alhamdulillah, dan ini menjadi amanah. Dan amanah karena teman-teman tahu di awal saya bukan orang yang mengejar amanah, sehingga dengan demikian kalau ini menjadi amanah saya akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Dalam 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menyelesaikan persoalan yang saya janjikan ketika turun ke lapangan menyangkut kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat dan sebagainya. Ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun ini mengaku baru pertama kali menggunakan hak suaranya usai dirinya pensiun dari jabatan kepolisian. Sementara itu, usai memberikan hak pilihnya, Dharma juga menyebutkan akan mempercayakan hasil perolehan suaranya kepada Tuhan sebagai wujud rasa optimisme. Dharma Pongrekun mengaku Pilkada 2024 ini menjadi momentum kali pertama dirinya dalam melaksanakan pencoblosan. Dharma mengungkapkan sejak usia 17 tahun, dirinya sudah menjadi bagian AKABRI, sehingga ia hanya berkesempatan untuk bertugas menjaga keamanan sebagai polisi. Menurutnya, Pilkada serentak tahun ini terasa lebih damai dan sukacita jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Dharma lantas mengingatkan kepada masyarakat agar tak terlalu berlebihan dalam mendukung paslon tertentu. Ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Gitu. Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Emil Elistianto Dardak, calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 ini menyalurkan hak pilih di TPS 05 Margo Rejo Indah, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Emil Dardak ini berangkat ke TPS bersama dengan Arumi Basin istrinya. Keduanya kompak mengenakan setelan baju berwarna putih. Kemudian sekitar pukul 8.22 waktu Indonesia Barat, Emil dan Arumi menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Emil tak mendapat perlakuan khusus. Selayaknya pemilih lain, Emil dan sang istri mengisi daftar hadir dan menunggu di kursi yang tersedia. Kurang lebih 20 menit ia menunggu hingga akhirnya dipanggil panitia TPS. Sesudah menggunakan hak pilihnya, Emil mengaku berserah diri dan tetap berikhtiar bersama Kofifa Indar Parawansa untuk warga Jatim. Mantan Bupati Trenggalek itu tampak tidak kesulitan menentukan pilihannya di balik bilik suara. Tak sampai 5 menit, Emil sudah menuntaskan 2 surat suaranya, yaitu surat suara Pilgub Jatim dan surat suara Pilwali Surabaya. Emil kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan mencelupkan tinta ke jari telunjuk kiri. Ia memamerkannya kepada awak media yang bersiap di sekitar TPS. Sementara itu, Arumi berpesan agar momen Pilkada serentak 2024 dimaknai dengan senang bareng atau bahagia bersama, sehingga generasi muda tidak memilih golput. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menggunakan hak suaranya di TPS 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Dan juga Ahmad Lutfi ini terus optimis bahwa dirinya juga bersama dengan Taj Yassin Maimun dapat memenangkan Pilgub Jawa Tengah 2024. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi tiba di TPS 1 Sumber Solo pada Rabu siang 27 November 2024. Kedatangannya ke TPS untuk memenuhi tahapan inti Pilkada 2024. Dalam Pilkada 2024 ini, Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taj Yassin Maimun. Ia berharap masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam Pilkada ini sesuai hati nurani. Ditanya soal hasil Pilgub Jawa Tengah 2024 nanti, Ahmad Lutfi menyerahkan kepada pilihan masyarakat, karena semuanya yang menilai adalah masyarakat. Ahmad Lutfi juga mengaku bahwa dirinya sudah melakukan ikhtiar, sehingga tetap optimistis
untuk menang di kontestasi Pilgub Jawa Tengah 2024. Jadi gini, kita sudah melalui tahapan. Tahapan inti pilkada hari ini adalah pungut dan hitung. Dan hari ini adalah sudah kita laksanakan asosiasi 01. Dari mulai tahapan pendaftaran, kemudian penetapan, kemudian masa kampanye, masa tenang. Hari ini adalah tahapan inti yang semuanya masyarakat Jawa Tengah akan menyampaikan aspirasinya di sini. Tentu saya dengan Gus berharap masyarakat kita bisa menyampaikan aspirasi sesuai dengan KPI, sehingga siapapun pemilihan pimpinan nanti di Jawa Tengah ke depan adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah. Amin. Terus makin lega atau malah makin deg-degan, Pak? Biasa aja. Biasa. Tahapan sudah kita lalui. Semuanya segala daya upaya ikhtiar sudah kita lakukan. Tinggal masyarakat nanti yang akan menilai. Tapi optimis, Pak? Itu baru. Harus optimis. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni meninjau beberapa TPS yang terdampak banjir akibat hujan deras yang melanda Sumatera Utara. Ia mengatakan beberapa TPS masih tetap melakukan pemungutan suara dengan kondisi yang banjir. Usai melaksanakan haknya, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni bersama Forkopimda langsung meninjau beberapa daerah yang terdampak banjir. Agus mengatakan bahwa beberapa TPS yang terkena banjir tetap melakukan pemungutan suara. Namun, ada beberapa TPS juga yang tidak bisa melakukan pemungutan suara. Hal ini yang menurut Agus akan dicarikan solusinya bersama pihak terkait. Hari ini tadi, saya bersama dengan Forkopimda lengkap meninjau beberapa TPS yang terkena banjir. Sebagian ada yang dipindahkan, sebagian lagi masih ada yang tetap bisa dilaksanakan di tempat itu, tapi sebagian lagi sedang dipikirkan oleh KPU bagaimana solusinya, karena tempat itu betul-betul tidak bisa digunakan. Jadi kita akan terus monitor, kita akan bantu, akan memfasilitasi sesuai dengan tugasnya pemerintah untuk memberikan dukungan dan juga fasilitasi terhadap penyelenggaraan pilkada ini. Sebagaimana diketahui, hujan deras dan angin kencang sejak pagi menyebabkan banjir di sejumlah daerah dan masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi bencana ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga binaan Rutan Cipinang melaksanakan pencoblosan Pilkada DKI Jakarta di halaman dalam Rutan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Di Rutan ini Cipinang, Lapas Kelas 1 Cipinang dan Lapas Narkotika Kelas 1 Cipinang hanya dilakukan pencoblosan Pilkada DKI Jakarta saja. Terlihat antrian dan proses pencoblosan yang dilakukan warga binaan Rutan Cipinang, Jakarta Timur saat melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2024. Pelaksanaan pilkada di lokasi ini dimulai pukul 7 pagi dengan penjagaan ketat TNI dan Polri serta pihak lapas. Terlihat warga binaan mengantri menunggu giliran namanya dipanggil untuk melakukan pencoblosan. Dan sebelum mencoblos, warga binaan terlebih dahulu melihat-lihat calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Dan setelah memastikan pilihannya, warga binaan langsung mendaftar TPS yang telah ditentukan berdasarkan surat undangan. Untuk kegiatan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2024 hari ini, di Rutan Cipinang dengan isi penghuni 3.315, jumlah pemilih untuk hari ini sejumlah 2.228, terdiri dari DPT sebanyak 1.912 dan DPTB-nya 316. Di lokasi ini ada 4 TPS yang disediakan oleh Rutan Cipinang, yaitu TPS 910, 911, 912, dan TPS 913. Jumlah pemilih di lokasi ini berjumlah 2.228 orang sebagai daftar pemilih tetap. Pemilihan ini hanya dilakukan untuk Pilkada DKI Jakarta saja. Dari Jakarta Timur, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetap di Sinpo Sepekan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda
bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Kita lanjut informasi. Siswa SD asal Subang, Jawa Barat tewas akibat alami kekerasan yang diduga dilakukan kakak kelas. Mengetahui hal tersebut, PJ Bupati Subang Imran kecewa dan juga menyampaikan untuk dapat menindak tegas apabila terbukti adanya perundungan. Isak tangis keluarga terdengar saat melihat anaknya tak bernyawa usai diduga mengalami perundungan di sekolah. Seorang anak kelas 3 SD di Subang meninggal dunia usai diduga mendapat perundungan oleh kakak kelasnya. Korban sempat dirawat selama 6 hari di rumah sakit RSUD Ciareng sebelum meninggal. Diketahui, Aro 9 tahun sempat mengeluh sakit perut, sakit di bagian kepala, hingga muntah-muntah. Pihak keluarga baru mengetahui adanya perundungan usai kondisi korban semakin memburuk. Mengetahui hal tersebut, PJ Bupati Subang Imran langsung menonaktifkan kepala sekolah tempat korban bersekolah imbas dugaan perundungan tersebut. Dalam hal yang sama, Imran juga berharap polisi mengusut kasus ini. Kalau bullying itu terjadi, kepala sekolah saya pecat atau anaknya pindah. Tidak boleh lagi ada di Subang. Dan hari ini saya buktikan, kepala sekolah itu saya nonaktifkan sampai selesai pemeriksaan selesai. Dan saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak boleh terjadi lagi hal demikian. Dan besok saya akan upacarakan di sekolah anak ini. Saya akan undang seluruh wali murid, seluruh itu kepala sekolah yang ada di Subang untuk hadir di sana besok pagi untuk melihat ini, jangan sampai itu ulang lagi. Sosialisasi sudah kita lakukan, advokasi sudah kita lakukan terkait dengan ini anti bullying ini, tapi ini tetap terjadi. Berarti ini sekarang harus ada penegakan hukum. Ya. Berdasarkan informasi, korban mengalami perundungan oleh kakak kelasnya, yakni kelas 4 dan kelas 5. Dari pengakuan pihak keluarga, sebelum korban alami koma di rumah sakit, korban sempat cerita dirinya sering dipukuli oleh kakak kelasnya, baik di sekolah maupun di tempat pengajian. Dari pengakuan korban tersebut, akhirnya pihak keluarga membuat laporan ke polisi. Hingga kini Polres Subang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus perundungan itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan peristiwa diduga akibat remblong sebuah truk kontainer menabrak sejumlah pengendara di perempatan Traffic Light Selipi, Jakarta Barat Selasa pagi. Selain mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 4 dan sepeda motor rusak parah, insiden kecelakaan beruntun tersebut mengakibatkan 2 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlindas dan terseret. Sementara 3 orang pengendara lain terluka serius di bagian kepala dan juga kaki.
Kondisi arus lalu lintas di sekitar persimpangan Bundaran Selipi Palmerah, Jakarta Barat, Selasa pagi macet parah saat insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 terjadi di lokasi. Bahkan salah satu sepeda motor terlihat masih tersangkut di kolong mobil di lokasi kejadian. Insiden kecelakaan ini bermula saat truk kontainer yang melaju dari arah Jalan Gatot Subroto menuju perempatan traffic light Selipi melaju kencang di jalan yang menurun dan kemudian langsung menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil. Selain mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 4 dan sepeda motor rusak parah, akibat insiden kecelakaan beruntun tersebut, 1 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlindas dan terseret truk, sementara 3 orang pengendara sepeda motor lain alami luka serius di bagian kaki dan kepala. Diduga insiden kecelakaan beruntun tersebut disebabkan oleh remblong truk kontainer yang melaju kencang hingga membuat sang sopir truk tampak syok. Awal kejadian memang nggak begitu tahu suara atau kedengaran, dari sana udah lampu merah dari atas, dia nggak bisa ngerem. Itu dari atas sampai ke sana itu dibawa terus sama orang-orang yang di bawah. Kendaraan terseret ada 4, mobil 2, motor 2, korban ada 1 orang. Cuma karena dia remblong. Guna mengurai kemacetan parah di jam sibuk ini, polisi kemudian berupaya evakuasi terhadap jasad korban ke RSCM Jakarta, sedangkan 3 korban luka-luka pengendara sepeda motor dibawa ke Rumah Sakit Pelni Jakarta. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta sang sopir truk diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Polri melalui Polda Riau ini menggelar pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan periode Oktober hingga November 2024. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 74,55 kg sabu dan 29.011 butir ekstasi. Pantauan Singgalang pemusnahan barang bukti tersebut diiringi dengan pengecekan uji forensik Polda Riau sebelum dimusnahkan, dan semua barang bukti tersebut benar mengandung bahan terlarang. Sebanyak 74,55 kg sabu dan 29.011 butir pil ekstasi dimusnahkan di Mapolda Riau. Pemusnahan barang bukti itu diamankan dari 270 tersangka dan pengungkapan 171 kasus narkotika yang sebagian besar terlibat dalam jaringan internasional. Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan barang bukti itu merupakan hasil operasi semenjak 20 Oktober hingga 20 November 2024. Kita merespon dengan cepat perintah Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memerintahkan seluruh Kapolda untuk dengan masif memberantas narkoba. Para tersangka akan dijerat menggunakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Para tersangka terancam hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Pemusnahan barang bukti ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni dalam pemberantasan narkoba di tanah air. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya kepolisian dengan memberikan informasi terkait dugaan peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Semua pihak ikut bergandengan tangan memberantas narkotika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam operasi intensif Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota ini berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba dan obat ilegal dalam bentuk bayi dan anak-anak. Sebanyak 16 tersangka dan yang seluruhnya ini merupakan pengedar berhasil diamankan bersama dengan berbagai barang bukti narkotika dan obat-obatan tanpa izin edar. Mainan dengan modus baru menggunakan karakter kartun seperti Pokemon, Doraemon, Mixu, dan lainnya dipakai pengedar narkoba di Cirebon untuk menyimpan narkoba jenis sabu. Aksi pengedar itu berhasil digagalkan oleh personil dari jajaran Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Selain mainan, polisi juga berhasil menggagalkan peredaran narkoba dengan cara mencampur sabu dalam adonan semen. Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto menuturkan bahwa operasi ini menjadi bagian dari komitmen Polres Cirebon Kota untuk memberantas peredaran narkoba. Total sabu yang berhasil disita oleh petugas kepolisian sebanyak 171,62 gram dan tembakau sintetis dengan berat 14,34 gram. Selain itu juga ditemukan 5.314 butir obat keras terbatas yang diedarkan oleh para pelaku lainnya. Pengungkapan perkara narkoba mulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 November tahun 2024 yang bisa diamankan sebanyak 16 tersangka. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan yaitu
narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 171,62 gram yang terdiri dari 77 paket kecil siap edar dan 1 paket ukuran sedang. Kemudian 6 paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 14,34 gram. Kemudian obat keras terbatas dengan jumlah keseluruhan 5.314 butir. Persangkaan pasal untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis diatur dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian terkait penyalahgunaan obat sediaan farmasi tanpa izin edar yang sah dikenakan dalam pasal 435 junto pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun. Adapun modus para pelaku menggunakan berbagai metode unik untuk mengelabui petugas kepolisian. Polisi menangkap 16 pelaku tindakan pemberantasan narkoba, diantaranya merupakan residivis. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpos Pekan kali ini. Saya Dominic dan mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.